menguatkan keyakinan yang salah dan menolak semua yang berbeda. Para pembela SW mungkin menganggap diri mereka setia, tapi kesetiaan mereka buta. Mereka nggak mau melihat kesalahan, tidak mau mendengar nasihat, dan tidak mau. Di tengah memanasnya polemik pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda, seorang netizen yang budiman dengan akun @niteni_seratdiri kini membongkar alasan psikologis di balik sikap fanatik para pendukung Sarwenda. Melalui analisis mendalam, netizen yang berbakti tersebut menjelaskan fenomena pengikut yang amat sangat sulit dinasihati serta sangat mudah marah ketika dihadapkan pada fakta kebenaran. Para pendukung Sarwenda dianggap mengalami identifikasi berlebihan sehingga menganggap setiap bentuk kritik terhadap sang idola sebagai sebuah ancaman atas harga diri mereka. Kondisi psikologis tersebut memicu timbulnya sebuah reaksi defensif berupa penolakan fakta demi mempertahankan keyakinan serta kenyamanan ego pribadi mereka semata. Akibat terpengaruh oleh fenomena peniruan emosional, para pendukung fanatik Sarwenda tersebut bahkan ikut meniru cara bicara yang kasar, perilaku provokatif, serta pola pikir negatif dari sosok junjungannya. Fanatisme buta ini pun dinilai hanya akan menutup seluruh pintu kedamaian hidup serta merusak reputasi mereka sendiri. Mengapa pembela fanatik SW itu sulit dinasehati dan justru marah jika diberikan fakta? Pernah nggak kalian ngelihat sekelompok orang yang begitu mati-matian membela idolanya? Bahkan ketika fakta sudah terpampang jelas, mereka ini sulit dinasehati ya. Sudah tertutup hatinya dan bicaranya tuh kasar. Kalian bisa lihat ya, komentar-komentar mereka di medsos. Semuanya hampir sama. Nah, ini seperti mencerminkan perilaku junjungannya. Kalau orang yang sulit dinasehati, itu ada dua jenis ya. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua, orang gila. Nah, silakan ditulis komentar. Pembela fanatik SW ini termasuk kategori yang mana? Ini fenomena pembela fanatik ya. Bukan cuma di kasus SW aja ya, tapi di mana-mana. Tapi khusus di kasus ini, polanya ini sangat terlihat ya. Pembela SW ini hampir semuanya memiliki ciri yang sama. Kalimatnya pun hampir sama. Apakah mereka ini sulit dinasehati? Mengapa hati mereka tertutup? Dan mengapa bicara mereka itu kasar? Seperti orang yang nggak makan pendidikan. Nah, kita bedah ya dengan ilmu psikologi dan juga niteni serat diri. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut dengan extended self, ketika seorang yang menganggap idolanya sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Ketika idola diserang, mereka merasa diri mereka sendiri yang diserang. Nah, ciri-ciri fans dengan extended self itu yang pertama, identifikasi berlebihannya. Mereka itu nggak bisa ngebedain antara diri mereka dan idolanya. Kritik terhadap idola adalah kritik terhadap mereka. Yang kedua, ini adalah reaksi defensif. Mereka akan membela mati-matian apapun faktanya, bukan karena mereka bodoh ya, tapi karena ego mereka itu sedang terancam dan mereka butuh aktualisasi diri. Yang ketiga, kesulitan menerima nasihat. Nah, ketika seseorang mencoba menasehati, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, mereka tuh akan marah dan menyerang balik. Dalam psikologi, ini disebut dengan cognitive dissonance, ketidaknyamanan mental ketika fakta bertentangan dengan keyakinan mereka. Sing wis podo rasa bakal podo raos, nanging sing wis kebacut bakal angel diowahi. Nah, ini yang kita lihat dari sisi mereka. Dalam niteni serat diri, ada istilah hati katal, hati yang terkunci, tertutup dan sulit menerima kebenaran. Ciri-ciri hati katal ya. Yang pertama nih, sulit menerima nasihat. Seperti batu yang keras, nasihat itu nggak bakal masuk. Yang kedua, mudah marah. Ketika kebenaran disampaikan, mereka justru marah dan menyerang. Yang ketiga, bicara kasar. Lidah mereka itu tajam, seperti pisau yang siap melukai. Sing atene katal, bakal katal uga rezekine. Yang hatinya tertutup, akan tertutup juga rezekinya. Pertanyaannya, apakah sang pembela SW ini sadar bahwa kesetiaan buta mereka justru sedang menutup pintu rezeki dan kebahagiaan mereka sendiri? Dalam psikologi,
ada yang namanya mirroring. Seseorang akan meniru perilaku orang yang mereka kagumi, baik sadar maupun tidak. Nah, apa yang terjadi pada pembela SW ini? Pertama, mereka meniru cara bicara SW, kasar, provokatif, dan penuh hinaan. Yang kedua, mereka meniru sikap dari SW, defensif, menolak kesalahan, dan selalu menjadi korban. Dan juga dia adalah drama queen. Yang ketiga, mereka meniru energi SW, negatif, agresif, dan sulit diajak kompromi. Dan satu lagi, pembohong patologis. Dalam dia tenis serat diri, ketularan energi negatif dari junjungannya menular ke para pengikutnya. Sing cedak karo geni bakal kena panase. Sing cedak karo wong kasar bakal kena kasarane. Nah, justru pertanyaannya, kenapa kok mereka sulit untuk dinasihati? Yang pertama ya, karena mereka tidak percaya pada fakta. Bagi mereka, fakta itu adalah musuh. Yang mereka percaya adalah narasi yang dibangun oleh idolanya. Ketika fakta bertentangan dengan narasi itu, mereka akan menolak fakta. Bukan karena mereka bodoh ya, tapi karena terlalu nyaman dengan kebohongan. Yang kedua, karena mereka takut kehilangan identitas. Jika mereka menerima bahwa SW salah, maka mereka juga harus mengakui bahwa mereka salah. Dan itu terlalu menyakitkan bagi ego mereka. Yang ketiga, karena mereka itu telah terjebak dalam echo chamber. Dalam psikologi, ini disebut dengan group think, ketika sekelompok orang saling menguatkan keyakinan yang salah dan menolak semua yang berbeda. Para pembela SW mungkin menganggap diri mereka setia, tapi kesetiaan mereka buta. Mereka nggak mau melihat kesalahan, tidak mau mendengar nasihat, dan tidak mau menerima kebenaran. Akibatnya, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga menghancurkan reputasi orang yang mereka bela. Sing setia buto bakal ngerusak lain dirusak. Saya analisis dan prediksi ke depannya. Pertama nih, para pembela fanatik akan terus bertahan ya, sampai suatu saat fakta yang terlalu kuat akan menghancurkan benteng mereka. Yang kedua, ketika SW jatuh, mereka akan jatuh bersama dia. Bukan karena mereka bersalah ya, tapi karena mereka memilih untuk tidak melihat kebenaran. Kalau mereka tidak segera membuka hati, energi negatif yang mereka tebar akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk kehilangan hubungan, kehilangan kedamaian, dan kehilangan harga diri. Sekarang saya tanya netizen ya, menurut kalian kenapa pembela SW sulit dinasihati dan bicaranya kasar? Di kolom komentar. Nah, silakan jawab ya pertanyaan ini lewat pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada oma-oma yang kalau ngebela SWT marah-marah terus ngatain kita gila lah, ngatain Kok Ruben gila lah, ngatain Betran anak ular lah. Emang gila lu, yang gila oma lu. Tapi selamat ya, udah dinotis tuh sama Kok Ruben. Lagi dicariin alamatnya katanya. Berharap dinotis sama Sergio, berharap dinotis sama SW, malah duluan dinotis Kok Ruben tuh. Aduh, selamat ya. Makanya punya mulut tuh jangan lantam, jangan sok keras Oma. Terus gue baca tuh DM-an dari buzzer setannya itu ya, dari buzzer ya, dari fans junjungannya. Bodoh dablag ya. Lo buka tuh podcastnya si Kodensu ya, terus lo lihat tuh junjungan lu ngomong apa ya. Lo pikir orang Indonesia ini bodoh-bodoh ya? Makanya lu ajarin junjungan lu sebelum podcast, bikin list dulu ya, bikin teks dulu ya, biar jangan blunder. Inilah kalau fans ya, kalau buzzer dablag ya, jangan hanya gara-gara duit lo menghilangkan bukti dan menghilangkan kenyataan. Jangan deh ya. Lo pikir orang-orang di netizen Indonesia ini ya, please to be smart, don't being stupid. Ini lucu ya, menohok gitu. Kalian guys udah nonton podcastnya Denny Sumargo barengan si Sarwenda. Kalau kalian nonton kan pasti ngakak betul. Kenapa? Karena pernyataan si Sarwenda di situ, katanya dia nggak pernah ngomong kasar di depan anaknya gitu, ya.
terus nggak pernah berantem di depan anaknya, terus maki-maki di depan anaknya, nggak pernah maki-maki si Ruben, nggak pernah. Tapi dibantah sama pengacara si Ruben, langsung disebarkan tuh videonya CCTV ya tentang si Sarwenda tuh ngamuk-ngamuk tuh di rumahnya, ngamuk-ngamukin si Ruben. Aduh, kasihan si Ruben. Dan nonton videonya nih kayak gini nih. Nah, kalian tonton lagi. Nah. Dia anak-anak, jadi anak tidak pernah melihat dan mendengar kan gitu. Kena Sarwenda, aduh. Kalau ngelihat wajah si Sarwenda itu ya, gitu ya, kayaknya kalem kali gitu. Tapi aku nggak nyangka, sumpah aku nggak nyangka kalau si Sarwenda itu seperti itu tuh. Astagfirullah, kok bisa kayak gitu ya? Ya ampun, Sarwenda. Endah, gue cuma mau bilang, please dong jangan playing victim. Gak usah ngehalu-halu, gak usah mengada ulah gitu loh, Ndah. Semua jejak digital itu banyak, bertebaran di mana-mana. Gak cuma satu platform aja, Ndah. Udahlah, Ndah. Jadi manusia selayaknya manusia aja, nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak playing victim, dah. Enek liatnya. Kita nih, netizen, enek. Bukan apa-apa, tapi yang lu omongin itu banyak ngedabrusnya, banyak beresnya, banyak dramanya, dah. Udah deh, kalau lu nggak menikah sama Koben, kita nggak tahu siapa elu. Si ibu-ibu yang berdaster itu loh branding image-nya. Enggak, kita nggak respect kayak biasa aja. Walaupun lu pernah di grup girl band itu, tapi kan lu juga nggak terkenal dari situ. Udahlah. Tunggu sebentar ya, gue mau ngomong. Barusan gue setengah lihat podcastnya si mbaknya sama Bang DS. Ada salah satu, dia bilang katanya anaknya dibully di sekolah. Yang jadi pertanyaannya, ya satu, dia itu karena lisannya ibunya sendiri yang tidak menjaga tata krama dan etika. Kedua yang saya tanyakan, anaknya kan sekolah di sekolah yang elit ya, bayarannya mahal, bukan hanya puluhan juta, mungkin bisa ratusan juta. Setahu gue, maaf nih kalau salah, sekolah elit itu kan minim pasti banyak kegiatan-kegiatan ya untuk anak-anak atau murid-murid, supaya apa? Supaya tidak ada waktu senggang atau sibuk untuk satu sama lain. Jadi kalau mbaknya bilang katanya anaknya ya dikatain anak gak tahu diri lah, inilah segala macam, itu sekolahnya bisa diselidiki, bisa diusut. Ayo, benar atau tidak? Jangan jadi bumerang ya. Coba menurut kalian gimana guys? Ya, coba tulis di kolom komentar.